Corner. Sukses berkelanjutan. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan dulu, nama aku Abigail Limuria. Mungkin dipanggilnya Abi aja. Selaku co-founder dari Warisap Indonesia, itu sebuah media independen untuk orang-orang muda yang tumbuh besar secara internasional. Nah, tapi hari ini aku hadir di acara ini di Food Security Corner untuk ngebahas strategi dan inovasi menuju ketahanan pangan berkelanjutan itu sebagai moderator. Jadi bukan aku yang akan ngomong, tapi tentunya narasumber-narasumber yang udah ada di sebelah aku. Mungkin tadi sebagai intro, tadi Pak Eko bilang ke aku, pengennya ini sejauh mungkin dari acara formal ya. Jadi nggak mau terlalu formal, kita santai aja, pengen diskusi tentang isu pangan ya. Itu tentunya isu yang sangat mendasar, yang relate banget nih ke kita semua. Karena tentunya nggak ada manusia yang bisa survive tanpa makan, tanpa pangan. Jadi isu pangan ini sangat fundamental dan jadinya ketahanan pangan itu fundamental banget untuk sebuah negara. Dan ketahanan pangan ini kan nggak cuman ngomongin bisa makan doang ya. Karena kalau misalnya cuma bisa makan, kita makan Indomie tiap hari, apakah itu ketahanan pangan yang bagus, yang sustainable? Tentu enggak. Soalnya ketahanan pangan itu kan ada unsur gizinya juga, sustainability-nya juga. Dan Indonesia kita bersyukur banget sebenarnya punya negara yang sangat berlimpah sumber daya alamnya, yang tanahnya sangat subur, tapi ketahanan pangan ini sebenarnya masih isu yang harus kita bahas. Nah ini hubungannya banyak lah, jadi kita mungkin akan ulik nih, kenapa kok kita masih ada nih isu-isu pangan di Indonesia yang bukannya Indonesia tanahnya subur, bukannya Indonesia seharusnya berlimpah, kok bisa ada isu pangan gitu. Apakah itu dari tanamannya, distribusinya, dan apalah. Nah kita akan tanya ke panelis narasumber yang sudah ahli dalam bidang-bidangnya. Nah ini aku pengen kenalin satu-satu, mungkin yang di sebelah aku dulu. Ada Bapak, dipanggilnya Pak Idil, tapi mungkin lengkapnya itu Bapak Andi Muhammad Idil Fitri. Beliau adalah Direktur Hortikultura Kementerian Pertanian. Yep. Direktur sayuran kalau misalnya terlalu ribet tadi ya. Oke, Pak Idil Direktur sayuran. Nah habis itu di sebelahnya juga ada Pak Doni. Lengkapnya itu Insinyur R. Rahmat Romadoni Surya Putra, dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Ya. Lalu di sebelahnya yang paling dekat layar TV itu ada Bapak Erdi, lengkapnya Bapak Dr. Erdi Rio. Beliau adalah Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat datang Bapak-Bapak. Boleh ditepukin tangan dulu mungkin ya. Yeah. Oke, nah sekarang aku pengen kasih kesempatan, tadi kita sudah berembuk ya Pak ya, kita setuju bahwa Pak Idil harus duluan ya. Jadi mungkin silahkan Pak Idil, mungkin ada PPT-nya mau dikasih paparan singkat katanya. Tadi kata Pak Eko, bukan kata saya ya Pak ya. Kata Pak Eko tuh cuma 5 menit katanya, tapi silahkan mungkin Pak Idil. Habis itu kita ngobrol-ngobrol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Mbak Abi, Pak Doni, Pak Erdi, dan tentunya Sofiul Bait ini. Mana nih Komandan Eko? Siap, mobile seperti itu. Tadi terima kasih Mbak Abi. Tadi kita sudah diskusi bahwa kalau membahas slide yang saya sampaikan, file itu nggak cukup sampai jam 6. Benar. Karena banyak banget. Harus satu semester ya Harus Pak ya? Satu SKS atau 2 SKS itu. Baik, saya secara umum saja, Mbak Abi, Pak Doni dan Pak Erdi terkait dengan isu yang kita bicarakan pada sore hari ini terkait dengan bagaimana sih strategi inovasi ketahanan pangan berkelanjutan. Secara umum saya dari Kementerian Pertanian, sebenarnya saya Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, mengurusi cabai, bawang, cabai-cabean seperti itu, kemudian bawang-bawangan dan tanaman obat, banyak di sana. Tapi di sana juga ada florikultura, ada buah-buahan di sana.
Kemudian di Kementerian Pertanian itu sebelum saya lanjut ya, nggak berat-berat banget kok. Pertanian itu hanya ada tanaman pangan, hortikultura, peternakan dengan perkebunan seperti itu. Jadi saya memulai bahwa saat ini kita itu sebenarnya tidak baik-baik saja terkait dengan pangan khususnya padi. Oleh karena itu pemerintah khususnya Kementerian Pertanian, Pak Menteri Pertanian lah itu untuk mengadakan suatu program jangka pendek, menengah dan panjang. Itu ada namanya oplah, ada pompanisasi, ada padi gogo. Artinya adalah petani kita ini harus disupport habis untuk menanam padi. Karena kalau tidak, kita itu akan kekurangan padi, seperti itu. Ada 50 negara yang sekarang sudah kelaparan Pak, Mbak Abi. Tidak terasa loh, tidak terasa di sini karena di Jakarta kita ini masih bisa. Tapi di daerah-daerah tertentu itu harga padinya sudah mahal, seperti itu berasnya. Mana ada sekarang padi beras di bawah 10.000, semuanya sudah di atas HP. Kemudian hal lain yang saya bisa sampaikan terkait dengan hortikultura. Hortikultura itu komoditasnya yang tadi saya sebutkan buah-buahan, sayuran dan florikultura. Itu bunga-bungaan lah seperti itu. Nah, terkait dengan sayuran hortikultura itu ada 2 komoditas yang penyumbang inflasi. Nah, ada cabai, ada bawang. Nah, cabai sekarang ini lagi menaik nih. Sebenarnya sih Mbak Abi, kalau masyarakat kita itu untuk strateginya untuk ketahanan pangan keluarga paling tidak, itu kan dia bisa menanam di halamannya. Iya. Nggak perlu kita, waduh mahal ini. Padahal sebenarnya bisa nanam. Itu gampang sekali nanam yang namanya cabai. Di halaman kita itu bisa pakai, ada sistem hidroponik, ada juga pakai polybag, itu gampang sekali. Jadi sebenarnya ini upaya-upaya yang harus kita edukasi kepada masyarakat kita untuk jangan tergantung apa-apa beli. Padahal sebenarnya bisa ditanam sendiri. Kemudian hal lain misalnya program pemerintah presiden terpilih nanti itu kan makan siang gratis yang bergizi lah seperti itu. Nah, kami dari Kementerian Pertanian tentunya mensupport dari peternakan, ya dagingnya, kemudian telurnya, telur ayam seperti itu dan sebagainya. Saya pikir itu pengantar dari saya yang bisa kita sampaikan. Nanti kita berdiskusi lah terkait dengan strategi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Oke, makasih Pak Idil. Mungkin nanti aku akan ke Pak Doni dulu, habis itu nanti kita ke semuanya dulu, baru kita ngobrol lah ya. Oke, kalau kayak gitu aku persilain Pak Doni untuk presentasi. Oke, terima kasih Mbak Abi, Pak Idil dan Pak Edi. Jadi saya terima kasih diajak diskusi pada sore hari ini dengan Bapak-Bapak sekalian dan Mbak Abi dan Bapak Ibu sekalian di sini, teman-teman. Sebenarnya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi bahwa kondisi pangan sebenarnya nggak baik-baik saja kira-kira begitu ya. Tetapi kita perlu mungkin melihat kembali pada situasi dan kondisi yang ada. Jadi penduduk dunia, ya, saya mulai dari itu. Penduduk dunia itu saat ini kira-kira 8 miliar. 8 miliar, kemudian dalam kurun waktu mungkin di 2050, kira-kira era kita Indonesia emas kira-kira begitu, maka penduduk dunia itu kira-kira ada di 9,7. Artinya dalam jangka waktu mungkin 25 tahun ke depan, itu akan ada kenaikan jumlah penduduk di dunia ini 1,7 miliar. Ini kan semua punya mulut ya. Semua punya mulut, semua harus makan dan sebagainya. Dan di Indonesia saat ini itu 280 juta. Ya. Kita proyeksikan mungkin kira-kira di tahun 2045, 2050 mungkin ya sekitar 300-an dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan betapa pangan ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat primer dan situasi yang ada di Indonesia itu tidak bisa terlepas dari situasi yang ada di dunia. Akibat pandemi sampai sekarang masih belum pulih 100%. Kemudian penambahan jumlah manusia, bahkan konflik di Ukraina Rusia saja, saya kira itu sangat berdampak pada kondisi pangan di Indonesia. Itu yang saat ini sedang terjadi.
Dan di satu sisi konsumsi kita terkait dengan makanan, baik itu beras, kemudian sayuran dan lain sebagainya, itu juga kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin di beberapa komoditas itu masih sangat rendah. Misalnya seperti ini, susu saja, kira-kira gitu. Yang kemarin Pak Presiden terpilih pada saat kampanye kan beliau menyampaikan minum susu gratis, kira-kira gitu. Susu saja itu kira-kira rata-rata per tahun per kapita di Indonesia itu 16 kg. 16 kg itu kira-kira ya kurang lebih ya hampir 16 liter per orang per tahun. Per orang per tahun. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga saja, misalnya Thailand, Vietnam, itu saya kira jauh 2 kali lipat. Sehingga saya kira ini yang mungkin menjadi salah satu tugas kita juga ya, untuk bisa memberikan pangan ya, pangan yang baik, yang berkualitas, yang bergizi ya, yang bergizi bagi masyarakat Indonesia. Kalau kita bicara telur saja misalnya, rata-rata di data BPS itu menyampaikan bahwa kira-kira kita konsumsi telur per tahun per kapita itu kurang lebih 6 kg, 6,6 kg. Atau kalau dihitung ya kira-kira mungkin sekitar 115 sampai 120 butir. Artinya kalau Mbak Abi hari ini, pagi ini sudah makan 2 butir telur misalnya, maka di belahan area yang lain, entah untuk di Jawa Barat, di Jawa Tengah, atau bahkan di NTT atau di Papua, itu mungkin ada anak-anak yang tidak makan telur sama sekali hari ini, kira-kira gitu. Itu yang mungkin menjadi salah satu challenge tantangan bagi kita, karena di Indonesia kita nggak bisa bicara Jakarta, tapi kita bicara seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, yang itu tentu saja sangat bervariasi situasi dan kondisinya, dan tentu butuh berbagai macam hal ya, termasuk strategi bagaimana memastikan bahwa ketahanan pangan di setiap keluarga, di setiap individu bahkan itu bisa sangat mapan. Kira-kira gitu. Oke, makasih Pak Doni. Sekarang mungkin kita mau ke Pak Erdi, habis itu kita akan diskusi ya Pak ya. 5 menit ya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ucapan terima kasih dulu ya ke Pak Eko, Pak Sohibul Bait ya, Komandan Eko ya. Dan untuk beliau saya kasih hadiah pantun ini. Sudah Pak disiapin Ekonya sama Bu mana Fatma. Nanti kan ada di YouTube-nya beliau itu, Oh iya. ya kan. Memang enak makan lontong kari. Dibelinya dekat arah tikungan. Terima kasih banyak untuk teman-teman Polri karena sudah perhatian pada ketahanan pangan. Makasih, ini dikasih Pak Bu Fatma nih contekan. Baik, teman-teman mungkin saya lebih memperkenalkan diri sedikit ya. Jadi saya sehari-hari itu adalah asisten deputi keuangan inklusif dan keuangan syariah. Ya Pak Abigail ya, Pak Direktur dan Pak Doni ya Pak dosen. Jadi kami di kantor Menko itu ada Dewan Nasional Keuangan Inklusif, anggotanya ada 27 kementerian lembaga dan mengurusin keuangan inklusif, keuangan untuk semua. Nah kalau dalam konteks petani, maka petani ini adalah bagian dari UMKM. Jadi teman-teman perlu sedikit memilah ya, sebetulnya UMKM itu adalah size. Kalau UMKM itu ada di Kementerian Pertanian, tempat Pak Direktur namanya petani. Nanti petani berbagi lagi tuh. Ada tanaman pangan, tanaman horti, ada perkebunan rakyat, ada peternakan rakyat. Kalau bergeser lagi ke Kementerian KKP namanya nelayan. Ada nelayan, ada pengelolaan ruang laut, ada pembudidaya ikan, ada nelayan tangkap, ada pengolah hasil perikanan. Kalau bergeser lagi ke Kementerian Perindustrian nama industri kecil. Kalau bergeser lagi ke Kementerian Perdagangan namanya pedagang kecil. Kalau bergeser ke Kementerian KKP namanya nelayan. Kalau ke KLHK namanya UMKM ramah lingkungan. Kalau ke Kementerian Pariwisata namanya usaha mikro kecil pada destinasi wisata. Kalau bergeser lagi ke teman-teman Kementerian Pemuda namanya usaha pemula. Jadi UMKM itu menyebar. Nanti ada juga di Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Namanya
UMKM perempuan. Itu nyebar ya teman-teman ya. Jadi tidak dikotomis, wah ini UMKM, ini petani bukan UMKM, ini bukan begitu pemahamannya ya. Jadi UMKM itu lebih kepada size. Nah teman-teman petani dan yang lainnya ada usaha pada bidangnya masing-masing. Nah ini skalanya. Oke. Nah apa tugas dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dalam hal ini kami di sekretariat, adalah meningkatkan akses. Kalau dalam konteks ketahanan pangan, itu di samping petani, juga nanti para pengusaha makanan, ya kan semuanya kategori UMKM. Di level ASEAN teman-teman ya, cost of loanable fund itu sekitar 6%. Makanya kita punya program ya Pak Adil ya, kur pertanian itu 6%. Sebetulnya aslinya cost loanable fund-nya itu adalah sekitar 17,5. 17,5, kemudian oleh pemerintah disubsidi ya 11,5. Maka UMKM atau petani hanya dibebankan 6%. Begitu juga diberikan subsidi untuk penjaminannya. Maksudnya apa? Supaya petani ini mengakses pembiayaan yang murah. Karena dengan pembiayaan yang murah, maka cost structure-nya dia menjadi lebih ringan ya, dan dia bisa bersaing paling tidak di level regional. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa permasalahan petani ya dalam hal ini, termasuk UMKM pada umumnya, itu adalah akses pembiayaan yang sangat rendah dibandingkan dengan usaha yang sudah menengah dan besar. Bayangin teman-temannya dari hasil survei Bappenas, kita UMKM itu jumlahnya 65,5 juta. Tapi hanya sekitar 24,5% ya yang mengakses kepada pembiayaan yang formal. Sisanya ya dari 65,5 juta itu sekitar berarti 75,5% ya, itu masih berjibaku dengan berbagai skema yang tidak jelas ya. Nah oleh karena itu maka tidak heran kalau lebih dari 12 juta teman-teman kita terpapar pada illegal debt. Ini tugasnya Pak Komandan Eko ya. Kemudian 1,5% masyarakat itu lebih dari 3 juta ya terpapar pada rentenir. Ini yang masyarakat ini kuncinya saya kira ini bagian nih, Komandan ini bagian daripada edukasi sosialisasi ya melalui media ya, sehingga masyarakat lebih menerima, lebih aware ya, lebih tahu terhadap program-program kita itu ya. Udah 5 menit belum Pak? Belum ya? Aman, nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu di Dewan Nasional Keuangan Inklusif sekarang kita perkuat dengan literasi. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Bappenas, ya, oleh Bank Indonesia, oleh Bank Dunia, ya, Bank Akhirat nggak ada ya, Bank Dunia aja. Menandain bahwa rendahnya literasi keuangan UMKM termasuk petani itu karena pola atau metode edukasi yang belum spesifik, Pak Eko. Kita belum punya bagaimana edukasi keuangan inklusif misalnya specifically petani, belum Pak. Kita umum saja masuk UMKM, maka ke depan kita akan buat, Pak Edil izin ya, nanti kita akan buat buku panduan, baik itu yang berupa buku maupun nanti berupa YouTube. Ini karena ada YouTuber nih dan Eko nanti kita kerjasama nih dan bagaimana sih sebenarnya kalau petani ingin mengakses pembiayaan ya ke yang formal Pak, tidak ke rentenir. Kalau ke rentenir habis Pak keuntungannya gitu. Nah selanjutnya ya kami memperkenalkan juga bahwa di DNKI itu ada 7 pokja Pak. Ada pokja edukasi, ada pokja pemberdayaan, ada pokja agen, ada pokja program pemerintah, ada pokja perlindungan konsumen. Ini nanti dan mungkin yang perlindungan konsumen ini terkait dengan judi online dan yang lain kita bisa kerjasama. Teman-teman dari BI dan OJK siap support. Kemudian yang di ujung adalah pokja teknologi informasi dan penyempurnaan regulasi. Misalnya kalau di daerah tertentu binaannya dan Eko sinyalnya masih putus sambung, kita bisa kerjasama Pak untuk supaya nanti klaster itu bisa bagus ya, stabil sinyalnya. Nah nanti mungkin boleh minta izin dan Eko sama Mbak Abigail, mungkin Pak Ocit bisa cerita 1-2 menit ya bagaimana dukungan dari perbankan dalam rangka pembiayaan khusus ke pertanian barangkali Pak Ocit, karena ini konteksnya hari ini ketahanan pangan. Nah dari saya ya mungkin kalau terkait quote dan Eko mungkin saya boleh langsung aja nih saya buat nih. Dengan penguatan ketahanan pangan kita sambut masa depan. Nah itu ya. Kemudian saya tutup ya dengan pantun. Beli kemiri ke Palangkaraya. Semoga ke depan Polri makin berjaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Security Corner. Sukses berkelanjutan.